Saya Wenda Nurkawiyah dengan NPM 2018-1350-0422. Berikut adalah nama rekan-rekan saya. Yuk simak videonya sampai habis. Anuitas yang dibulatkan. Anuitas yang dibulatkan dibatasi sesuai perjanjian atau kesepakatan bersama antara pembeli pinjaman dengan peminjam tentang jumlah yang harus dibayar. Jalan yang harus dipilih adalah pembulatan dengan kelipatan Rp50, Rp100, Rp500, atau Rp1.000 terdekat, atau juga bisa disebut dengan satuan, puluhan, ratusan, satuan ribu, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Anuitas dibagi menjadi dua, yaitu pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Untuk lebih memahaminya, kita perlu mengetahui posisi angka. Contohnya, perhatikan. 5 di sini disebut dengan satuan. 2 di sini disebut dengan puluhan. 4 di sini disebut dengan ratusan. 1 di sini disebut dengan ribuan atau satuan ribu. 5 di sini disebut dengan puluhan ribu. 3 di sini disebut dengan ratusan ribu. Dan 2 di sini disebut dengan jutaan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan anuitas pembulatan. Yang pertama ada anuitas pembulatan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu ditambah 1 dan nilai sebelumnya. Akibatnya, dalam membayar anuitas terdapat kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan. Akibatnya, pembayaran pada anuitas terakhir harus dikurang dengan jumlah seluruh kelebihan pembayaran ditambah dengan bunganya. Jadi, jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir lebih kecil dari jumlah sebelumnya yang harus dibayar atau anuitas yang dibulatkan ke atas. Rumusnya A sama dengan M dikali I per 1 dikurang buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N. Dan untuk nilai akhirnya dengan rumus nilai NA sama dengan M per I buka kurung kurawal buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurang 1. Sebagai contoh dasar, perhatikan contoh berikut. Bulatkan anuitas di atas dalam puluhan ke atas. Di sini kita tahu puluhan itu berada di angka 2. Karena kita mau membulatkan ke atas, maka 2 kita tambah 1 menjadi 3. Sedangkan sisa di belakang 2 ini berubah menjadi 0 semua. Jadi puluhan ke atas menjadi 2.351.430 rupiah. Sedangkan puluhan ribu ke atas, di sini kita tahu puluhan ribu berada di angka 5. Karena kita mau bulatkan ke atas, jadi 5 kita ubah menjadi tambah 1 menjadi 6. Sedangkan sisa di belakang 5 menjadi 0 semua. Jadi puluhan ribu ke atas menjadi 2.360.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirunisa dengan NPM 2018-13500-494. Di slide ini saya akan membahas contoh soal anuitas pembulatan ke atas. Diketahui pinjaman sebesar 5 juta rupiah dilunasi dengan 4 anuitas tahunan dengan bunga 4% per tahun. Anuitas menurut perhitungan matematis dibulatkan ke atas pada kelipatan Rp1.000 terdekat. Hitunglah A. Besar anuitas yang dibulatkan. B. Jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir lunas. Dijawab,
Diketahui M sama dengan 5 juta rupiah, N sama dengan 4, dan I sama dengan 4%. A besar anuitas, A sama dengan M dikali I per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N sama dengan 5 juta dikali 0,04 per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,04 pangkat min 4 sama dengan 1.377.450. Jika dibulatkan ke atas pada kelipatan Rp1.000 terdekat menjadi Rp1.378.000, sehingga jumlah kelebihan pembayaran setiap kali anuitas sebesar Rp550. Kemudian, jumlah seluruh kelebihan pembayaran selama 4 tahun adalah sama dengan nilai akhir rente post numerando, yaitu NA sama dengan M per I dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 sama dengan 550 per 0,04 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,04 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 2.335,555. B. Jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir atau ke-8 sama dengan Rp1.378.000 dikurang Rp2.335,555 sama dengan Rp1.374,445. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Lestari, NPM 2018-13500-426. Di sini saya akan membahas tentang anuitas pembulatan ke bawah. Anuitas pembulatan ke bawah yaitu setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu tetap dari nilai sebelumnya. Ada dua kemungkinan kekurangan pembayaran akibat pembulatan ke bawah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun ke-N dibayar termasuk kekurangan hasil pembulatan dan bunganya. Yang kedua, sisa hasil pembulatan dibayar pada tahun ke-N plus 1 termasuk penambahan bunga 1 periode terakhir. Adapun rumus yang digunakan adalah yang pertama, untuk mencari A atau anuitas sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N, di mana M adalah besarnya pinjaman, I suku bunga, dan N adalah banyaknya anuitas. Rumus yang kedua yaitu NA atau nilai akhir sama dengan M dibagi I dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1. Sedangkan untuk pembulatan ke bawah, di sini contohnya ratusan ke bawah. Di sini kita tahu ratusan itu berada di angka 4. Karena kita mau membulatkan ke bawah, maka 4 kita tulis tetap. Jadi dia tidak naik. Jadi ratusan ke bawah menjadi Rp2.351.400. Untuk ratusan ribu ke bawah, di sini kita tahu ratusan ribu berada di angka 3. Berarti karena kita bulatkan ke bawah, maka 3-nya tetap. Jadi menjadi Rp2.300.000. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu pinjaman sebesar 15 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 8% per tahun selama 20 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke bawah dalam ratusan ribu, maka tentukan A. Besarnya nilai anuitas, B. Total kekurangan pembayaran anuitas, C. Pembayaran anuitas terakhir. Yang diketahui adalah M atau besarnya pinjaman yaitu 15 juta, I atau suku bunga yaitu 8%
per tahun atau 0,08. Dan N atau banyaknya anuitas yaitu 20 tahun. Yang pertama, kita cari nilai anuitas dengan rumus A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus menjadi 15 juta rupiah dikali 0,08 dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat min 20 sama dengan 1.200.000 rupiah dibagi 1 dikurang dalam kurung 1,08 tutup kurung pangkat min 20 sama dengan 1.200.000 rupiah dibagi 0,785 sama dengan 1.528.662,42 rupiah. Jadi, besar anuitas dibulatkan ke bawah pada kelipatan 100.000 rupiah terdekat menjadi 1.500.000 rupiah. Saya Anisya Putriana, NPM 2018-135-00462, akan menjelaskan tentang jumlah kekurangan pembayaran setiap kali anuitas. Kekurangan pembayaran setiap kali anuitas sama dengan 1.528.662,42 dikurang 1.500 sama dengan 28.662,42. Jumlah keseluruhan kekurangan pembayaran selama 20 tahun menjadi nilai akhir pos numerando yaitu NA sama dengan M dikali 1 per 1 ditambah I pangkat N min 1 sama dengan 28.662,42 dikali 0,08 per 1 ditambah 0,08 pangkat 20 min 1. 358.280,25 dikali 1,08 pangkat 20 min 1 sama dengan 358.280,25 dikali 4,660 dikurang 1 sama dengan 358.280,25 dikali 3,66 sama dengan 1.311.305,72. C. Pembayaran anuitas terakhir sama dengan 1.528.662,42 ditambah 1.311.305,72 sama dengan 2.839.968,14. Anuitas pada obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan perjanjian pinjaman tertulis. Obligasi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang besar. Jika pinjaman obligasi ini akan dilunasi dengan sistem anuitas atau suatu pinjaman akan dilunasi dengan obligasi, maka biasanya nilai nominal obligasi akan dipecah menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Misalnya, obligasi 10 juta dipecah menjadi 10.000 sehingga banyaknya obligasi adalah 1.000. Jika jumlah yang dicicil bukan merupakan kelipatan dari pecahan nominal obligasi, maka sisa yang bukan merupakan kelipatan obligasi akan dibayarkan pada anuitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidatul Asma, NPM 2018-13540, ingin menjelaskan menentukan besarnya angsuran. Menentukan besarnya angsuran dapat dihitung sebagai berikut. Menghitung angsuran ke N yaitu anuitas ditambah sisa pembayaran ke N ditambah sisa dikali suku bunga lalu dijumlahkan. Menghitung bunga yaitu sisa pinjaman dikali suku bunga ditambah angsuran lalu dijumlahkan yaitu jumlah obligasi terpakai. Menghitung jumlah obligasi terpakai yaitu jumlah obligasi dikali nilai nominal ditambah sisa pembayaran ke N. Lalu menghitung besar angsurannya yaitu angsuran ke N dikurang bunga dikurang jumlah obligasi. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal pinjaman obligasi sebesar 12 juta yang terpecah menjadi 1.200 lembar obligasi yang masing-masing sebesar Rp10.000
akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 10% per tahun. Tentukan tabel rencana pelunasannya. Penyelesaiannya adalah M sama dengan 12 juta, I sama dengan 10% per tahun sama dengan 0,1 per tahun, N 5 tahun. Rumus anuitasnya yaitu AN sama dengan M dikali I per 1 dikurang buka kurung 1 plus I tutup kurung dikurang N sama dengan 12 juta dikali 0,1 per 1 dikurang buka kurung 1 plus 0,1 tutup kurung dikurang 5 sama dengan 1.200.000 per buka kurung 1 dikurang buka kurung 1,1 tutup kurung dikurang 5 sama dengan 1.200.000 per buka kurung 1 dikurang 0,620921323 tutup kurung sama dengan 3.165.569,77 rupiah. Rencana pelunasannya sebagai berikut. Saya Yunda Widyaswari, NPM 2018-135000427 akan melanjutkan presentasi. Angsuran pertama, anuitas 3.155.569,77, sisa pembayaran ke 0 rupiah, sisa dikali 10% 0 rupiah. Jumlah sama dengan 3.165.569,77. Bunga, sisa pinjaman dikali suku 10% 1.200.000. 3.165.569,77 dikurang 1.200.000, yaitu 1.965.569,77. Jumlah obligasi terpakai 196 dikali 10.000 sama dengan 1.960.000. 1.965.569,77 dikurang 1.960.000. Jadi sisa pembayaran pertama yaitu 5.569,77. Sisa pinjaman setelah angsuran pertama yaitu 12 juta dikurang 1.960.000 sama dengan 10.040.000. Angsuran kedua, anuitas 3.165.569,77. Sisa pembayaran pertama yaitu 5.569,77. Sisa dikali 10% yaitu 556,98. Jumlah sama dengan 3.171.696,52. Bunga 10.040.000 dikali suku 10% yaitu 1.004.000. Angsuran sama dengan 3.171.696,52 dikurang 1.004.000 sama dengan 2.167.696,52. Jumlah obligasi terpakai 216 dikali 10.000 sama dengan 2.160.000. Sisa pembayaran kedua 2.167.696,52 dikurang 2.160.000 sama dengan 7.696,52. Jadi sisa pinjaman setelah angsuran kedua yaitu 10.040.000 dikurang 2.160.000 sama dengan 7.880.000. Angsuran selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. N hingga sisa pinjaman akhir tahunnya 0 rupiah didapatkan tabel angsuran sebagai berikut. Tahun ke-1, pinjaman awal tahun 12 juta, jumlah obligasi yang diangsur 196 lembar, besar angsuran 1.960.000, sisa pinjaman akhir tahun 10.004.000. Tahun kedua, pinjaman awal tahun 10.004.000, jumlah obligasi yang diangsur 216 lembar, besar angsuran 2.160.000, sisa pinjaman akhir 7.880.000. Tahun ketiga, pinjaman awal tahun 7.880.000, jumlah obligasi yang diangsur 238 lembar, besar angsuran 2.380.000, sisa pinjaman akhir tahun 5.500.000.
Tahun keempat, pinjaman awal tahun 5.500.000, jumlah obligasi yang diangsur 262 lembar, besar angsuran 2.620.000, sisa pinjaman akhir tahun 2.880.000. Selanjutnya, tahun kelima, pinjaman awal tahun 2.880.000, jumlah obligasi yang diangsur 288 lembar, besar angsuran 2.880.000, sisa pinjaman akhir tahunnya 0. Jadi jumlah obligasi yang diangsur yaitu 1.200 lembar, besar angsuran 12 juta. Sekian pemaparan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.